balik lagi di Tanya Bibit bersama gue Dita Amelia. Kali ini kita juga masih akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang finansial gitu. Kali ini temanya adalah tentang cara mengatur keuangan, ditemenin sama Kak Ricky Susanto. Ini banyak banget nih Kak keresahan-keresahan tentang cara ngatur keuangan gitu. Sekarang tuh kayaknya orang tuh mulai aware kan tentang cara ngatur keuangan. Yep. Nah, kita bantu nih elaborate ke mereka. Mulai dari pertanyaan pertama, Kak, aku masih kuliah, apakah sudah perlu untuk mengatur keuangan dan berinvestasi? Gitu. Meskipun masih kuliah ya, selama kita udah dapat penghasilan nih, contoh kayak uang jajan lah, atau mungkin freelance, itu harus udah mulai belajar untuk ngatur keuangan. Dan investasi juga kalau mulai sedini mungkin jauh lebih baik. Jadi jawabannya ya harus. Oke, jadi sebenarnya bukan wajib apa enggak, tapi kalau bisa diusahakan ya. Yes, betul. Gaji aku cuma UMR nih Kak, gimana sih caranya supaya keuanganku cukup buat pengeluaran dan investasi juga? Dari Ricky di Sumedang. Yes, untuk Kak Ricky, mulai dari apa? Paling simpel adalah catat pengeluaran. Jadi pengeluarannya ada apa aja sih? Nah kalau misalkan udah lihat pengeluarannya rata-rata per bulan berapa, udah bisa tuh dari pertama kali income masuk langsung diinvestasikan. Jadi nggak tergoda lah untuk keluarin hal-hal yang tidak perlu gitu. Jadi mulai dari catat pengeluaran. Nah terus ada lagi nih Kak, kenapa aku tiap bulan gajiku nggak pernah cukup ya sampai harus pakai kartu kredit atau pay letter dari Doni Jakarta? Wah, ini dia ngatur finance-nya kayak gimana ya berarti? Mungkin ada hubungannya sama lifestyle juga kali ya? Karena dia kan bilang pakai kartu kredit dan pay letter. Yes. Coba gimana nih Kak? Ini gawat banget nih. Jadi banyak sekali orang yang gaya hidupnya di atas dari gajinya. Jadi gajinya nggak pernah cukup, hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai kartu kredit terus ya bisa ngegulung kan. Terus akhirnya malah makin gak cukup. Caranya gimana? Caranya adalah dengan catat pengeluaran. Coba cari tahu pengeluaran-pengeluaran apa aja yang memang butuh, atau cuman mau, atau malahan sebenarnya kemewahan. Jadi sebenarnya contoh makan lah ya. Makan bisa aja makan di rumah cukup, atau makan di restoran yang udah kemewahan, atau cuman mau aja nih, lagi pengen makan bakso nih. Nah, harus dicatat itu semua supaya tahu sebenarnya yang butuh aja berapa sih. Nah, kalau udah yang butuh-butuh aja nih, biasanya akan cukup sih. Betul. Jadi mungkin harus dilihat lagi nih, apa ya yang bikin boncosnya, apakah mungkin kosannya terlalu mahal, atau mungkin biaya makan dan lain-lain. Betul. Gitu. Oke, langsung nih ke pertanyaan selanjutnya. Berapa persen pembagian dari penghasilan untuk investasi ya Kak dari Taufan di Lampung? Nah, kalau persen pembagian untuk investasi gampang dengan pakai prinsip 1, 2, 3, 4. 10%, 20%, 30%, 40%. Biasanya 10% pertama itu untuk investasi jangka panjang. 20% untuk investasi jangka pendek atau menengah. 30% sampai 40% itu biasanya untuk pengeluaran. Ya, atau bisa juga 30% ini untuk jangka pendek nih yang benar-benar lagi pengen beli apa sih gitu ya. Nah, ini ditabungkan juga. 40% yang pengeluaran bulanan. Nah, begitu. Oke, ada lagi ya Kak? Kan aku masih muda nih, kalau mau investasi buat traveling boleh nggak sih daripada buat dana pensiun dari Cynthia di Medan? Ya masa nggak boleh sih ya? Aja. Yes, tentu aja boleh, apalagi masih muda, pengen jalan-jalan, traveling, boleh banget. Tetapi dibagi-bagi, jangan lupa kalau misalnya uangnya memang terbatas, ingin traveling untuk jangka pendek, fokus di traveling dulu, boleh. Tapi jangan lupa bahwa ada dana darurat dan juga ada dana pensiun yang harus disiapkan. Meskipun jumlahnya kecil, tapi mulai ditabung dulu aja ya. Oke, ini nih dari Oki di Bogor, katanya aku pengen nikah nih 2 tahun lagi. Perlu nggak ya buat atur keuangan bareng pasangan? Perlu banget pasti. Ini, apalagi waktunya 2 tahun gitu. 2 tahun tuh nggak berasa ya Kak untuk nabung tuh? Bener, 2 tahun itu singkat. Jadi didiskusikan dulu nih sama pasangan, targetnya berapa sih, budget untuk nikahnya berapa, dan perlu diatur sama-sama bareng pasangan. Itu penting banget. Betul. Soalnya kan mungkin dipikirin juga setelah menikahnya akan tinggal di mana, itu juga dan lain-lain ya. Iya. Nah,
Terus ada lagi, kalau mau atur keuangan bareng pasangan, mulai dari mana ya Kak? Dari Roni di Banten. Coba Kak, mulai dari mana nih kalau mau atur keuangan bareng pasangan? Mulai dari buka-bukaan. Jangan dikira. Jadi memang harus terbuka tentang keuangan masing-masing. Misal Jadi pendapatannya berapa, iya, bener. utangnya berapa gitu Betul. kan. Jadi jangan ada yang disembunyiin. Misalkan pendapatan berapa, terus pengeluaran tiap bulan berapa sih? Boros atau enggak? Ada tabungan enggak? Karena kenapa? Karena harus nabung bareng kan, pakai duit bareng kan. Jadi harus mulai terbuka sama pasangannya. Itu mulai dari situ. Oke. Ada lagi nih Kak yang terakhir, kenapa atur keuangan itu penting Kak? Bukannya yang penting kita nggak besar pasak daripada tiang aja gitu. Dari Karin di Balikpapan. Nah, kenapa atur keuangan itu penting? Karena dengan atur keuangan kita jadi nggak besar pasak daripada tiang. Dengan nggak atur, bisa aja ada kemungkinan besar pasak dari tiang atau bahkan ya pas-pasan lah. Jadi nggak bisa investasi, nggak bisa nabung. Justru itu atur keuangan itu penting. Betul banget. Nah, itu tuh sedikit tips dan juga jawaban-jawaban untuk teman-teman yang lagi bingung dengan caranya mengatur keuangan. Kalau masih ada pertanyaan mengenai finansial, bisa langsung aja komen di YouTube-nya Bibit. Nanti akan dikumpulkan oleh tim Tanya Bibit dan juga akan dijawab di episode selanjutnya. Thank you!